Nih rumah ada yang dijual bro. Tuh nomor teleponnya itu. Apa kita coba telepon ya? Karena nomornya di depan tadi kan. Gue coba telepon, ternyata sekarang kita mau jogging pagi sambil lihat Amerika di pagi-pagi bareng Zia. Ayo let's go, kita cari keseruan jogging pagi di Amerika. Are you ready? Yes. Yeah. I gotta jogging there. Not at the park? Yeah, only to the park. But later on tomorrow, we're gonna jogging together, okay? It's gonna be my Alright, assalamualaikum, bye bye. bye. Cuacanya masih dingin banget. Jadi sekarang nih kayak bisa keluar angin gitu, bro. Oke, let's go. Mari kita lari aja, yuk. Nih, Natal udah selesai, jadi orang pada buang-buangin pohon Natal tuh, bro. Ntar diambilin nih pohon Natalnya nih sama tukang-tukang sampah gitu. Nih, paling nikmat kalau jogging kalau masih banyak embun gini, bro. Aduh, serunya. Lihat tuh. Embunnya masih banyak banget, bro. Nah, ini lagi di highway, bro. Gua lagi ada di atas jembatan dan ini kebetulan dekat rumah gua. Hari Sabtu pagi, orang-orang belum keluar rumah. Trafficnya masih nggak banyak nih. Jadi asik nih kita ngambil video dari ini. Cantik, bro. Itu arus yang menuju ke atas. Kita bisa pergi ke kebunnya wine yang ada di Napa, California. Kalau traffic yang pergi ke bawah, itu kita bisa pergi ke San Francisco. Nah, jadi kebiasaannya orang Amerika di Sabtu pagi itu selalu sepi, bro. Karena mereka itu beraktivitas di hari Jumat malam. Jadi hari Sabtu ini adalah hari istirahatnya mereka. Jadi makanya nih kita nggak ngeliat banyak orang. Nah, ini nih kantor polisinya di Amerika, bro. Contra Costa County. Lihat ya kayak gimana kantor polisi. Model kantor polisi di Amerika. Boleh parkirnya cuma 30 menit doang, bro. Jadi jangan suka-suka main kesini, bro ya. Artinya bro ditangkap polisi nih. Nih rumah ada yang dijual, bro. Tuh nomor teleponnya itu. Apa kita coba telepon ya? Itu rumah dijual. Ini adalah rumah, tipikal rumah ya orang menengah lah, bro. Menengah di Amerika. Bisa bilang menengah ke atas lah ini, bro. Tuh, coming soon masih dijualnya. Gua ngerti nih, kayaknya bagus banget tuh. Lihat pagernya, bagus. Keren nih, bro. Apa kita coba telepon, bro ya, iseng. Itu rumah belakang, bro. Kayaknya gue mesti coba telepon itu. Gue tanya aja ya. Telepon kan gratis, bro, nggak ada masalah kan. Ya udah gue tanya, telepon. Siapa tahu rezeki kita beli rumah, bro. Ada rumah dijual lagi, bro. Tuh. Aduh, ini rumah dream gue banget, bro. Doain bisa punya rumah kayak gini, bro. Amin. Lihat tuh. Keren rumahnya, bro. Buat keluarga kecil gue keren. Keren rumahnya. Nah, tadi gue udah coba nelfon, bro, dari rumah yang tadi barusan. Karena nomornya di depan tadi kan. Gue coba telepon, ternyata nggak ngangkat dia. Mungkin karena sekarang weekend kali ya. Ternyata yang teleponnya itu kayak agensi ya gitu.
Gua nggak tahu tuh. Mungkin nih rata-rata bro ya, kalau gue pernah lihat nih rumah yang kayak gini nih di belakang ini, ya kira-kira harganya tuh 700-an bro, sampai 600-an sampai 700-an gitu. Jadi kalau dirupiahin, aduh, bikin sakit hati bro. 7 kali 13 ya kira-kira 9 miliar bro, rumah kayak gini nih. Gak tau lah bro, ini orang-orang kalau punya rumah kayak gini nih cicilannya tuh 30 tahun. Bayangin aja gue kalau nyicil 30 tahun bro. Umur gua 30, terus gua nyicil 30 tahun, gua baru bisa ngelunasin ini umur 60 bro. Udah 60 baru gua bisa. Atau bro, aduh, mudah-mudahan bro, mudah-mudahan bisa dapet ya bro ya. Aduh, oke, kita lihat-lihat lagi bro rumah bro. Yang penting kita baca bismillah aja, mudah-mudahan bisa bro. Nih rumah-rumahnya lagi yang lain. Duh, cantik-cantik bro rumahnya bro. Ini model rumah Amerika gini ya. Ini rumahnya itu ke depan dia nggak panjang, tapi ke belakangnya itu ada backyardnya gede di belakang nih. Nah, ini rumah nih pasti mahalnya luar biasa bro. Karena apa? Karena dia deket banget sama sekolah. Nah, kalau ngeliat tuh belakang sana sekolah tuh. Belakang sana sekolah SD, dan sekolah itu bagus banget ratingnya. Nah, sekolah itu ya di sini menentukan banget gimana bentuknya harga rumah itu. Karena di sini orang sekolah itu dia di region gitu. Jadi sehingga kita itu tinggal di mana dan kita itu rumah kita itu di mana gitu. Jadi sehingga tempat menentukan prestasi bro. Nih lihat rumah nih. Nih rumah ini nih dibagi dua nih bro, duplek. Nih kayak sekarang yang rumah yang gua sewa sekarang. Ini kanan orang lain, kiri orang lain. Nah, sekarang gue kalau di rumah-rumah di Amerika sini, apalagi tuh deket-deket yang Palo Alto sana tuh. Palo Alto tuh kan daerahnya Silicon Valley tuh. Palo Alto itu kan daerahnya Silicon Valley. Nah, Silicon Valley itu tuh rumahnya tuh udah luar biasa mahal ya bro, melonjak luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara di sana itu yang beli-beli rumah itu rata-rata orang-orang dari luar negeri gitu. Nah, sehingga rumah-rumahnya itu orang itu invest ke sini karena sini emang pada free banget. Nah, lihat tuh enak tuh, di belakang tuh ada fasilitas tempat tenis. Di sini tuh free banget bro. Jadi terserah, yang penting punya duit itu bisa beli rumah di sini. Nah, ada juga kemungkinannya bro ya, orang punya rumah di sini. Nah, itu tuh dia mau buat usaha, dan dia juga kalau udah punya buat usaha dia bisa dapat kayak resident gitu, permanent resident di sini. Nah, cuman tuh syarat-syaratnya itu ya kita harus punya usaha, harus mempekerjakan orang lokal gitu. Jadi nggak semudah itu juga. Cuman bagi yang udah punya duit ya bisa aja bro. Pokoknya negara ini welcome buat yang punya duit dan buat yang mau kerja. Nah tuh nih, cantik banget rumahnya bro. Kita masuk ke perumahan ya. Ini perumahan warga biasa, ini warga normal di Amerika ya. Kayak di Indonesia ya warga-warga kayak biasa-biasa aja. Kalau rumah-rumah yang mahal-mahal lagi itu ada lagi bro di daerahnya, namanya Lafayette. Nah, itu tuh tempatnya mahal banget. Rumah yang mahal itu adalah rumah-rumah yang di atas bukit. Nah, kalau rumah-rumah yang di daerah perumahan gini ya tergolong murah lah. Cuman ya mahal juga bro. Mahal sih relatif bro ya. Kalau lo punya duit banyak untuk invest mah nggak ada mahal-mahal ya bro. Tuh bro, contohnya rumah yang di ujung sana tuh, ujung jauh sana. Nah, itu tuh rumah, contoh rumah yang mahal tuh bro, yang di atas bukit sana. Tuh, rumah yang di atas bukit yang ujung banget kelihatan tuh. Itu gue bisa bilang mungkin rumahnya kayak harga $1 juta gitu bro. Kalau di Indonesia, kalau rumah itu pengennya itu yang kayak di bawah-bawah aja. Kalau di sini orang anehnya tuh pengennya tuh kayak di atas bukit-bukit gitu bro. Mungkin supaya tenang kali ya. Orang sini males punya tetangga. Kalau kita kan senangnya punya tetangga yang enak kan.
Karena bro, cari rumah itu sebenarnya bukan cari rumah, cari tetangga dulu bro. Sama mau di mana aja, mau di Amerika, mau di Indonesia, kita cek dulu tetangganya siapa. Lo kalau rumah mahal-mahal, kalau tetangganya rese atau tetangganya yang bakalan kasih impact jelek, lo kan males juga kan. Kan kasih impact jelek juga yang pasti sekolahnya pasti jelek bro. Sekolahnya pasti jelek, anak lu bakalan jadi jelek. Anak lu bakal jelek, generasi lu bakalan gitu-gitu aja, bakalan even worse gitu. Ya kayak gitulah. Dan akhirnya ada yang lagi maraton sambil tidur bro. Shh, pelan-pelan. Malah tidur. Ya udah bro, karena Ziad udah tidur juga, kita akhiri dulu lah vlog ini bro. Ikutin terus vlog gua. Gua seneng lihat rumah kayak gini, lihat rumah Amerika, coba banding-bandingin harga, sembari gua doain gitu gua bisa beli rumah juga di sini. Ya udah, kalau seneng sama vlog gua bro, langsung aja subscribe dan like. Ikutin terus vlog-vlog gue berikutnya. Dan makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.